Temuan yang lain kamu jumpa? Ada Iis Afrida Ustadz, di mana ketika seorang, yang saya kutip dari buku Ustadz. Buku ini ya? Iya. Revolusi Akhlak. Akhlak, manajemen hati dalam perspektif tasawuf akhlaki Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa Ustadz bilang di situ? Ketika seorang hamba yang mengelindung keimanannya, atau seorang hamba yang penuh ketaatan dan mengurangi atau menghapuskan kemaksiatan adalah yang telah dikisahkan oleh Syafi'i bahwa cara seorang hamba untuk melemahkan atau menghilangkan kemaksiatan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut seorang hamba kepada Allah mampu membawa seorang hamba untuk menuju ke jalannya. Seperti halnya pengaruh tasawuf akhlaki pada perilaku sosial Iis Afrida Nasution. Di lingkungan saya tinggal banyak sekali orang yang maaf kurang baik. Terkadang mereka sering sekali bergosip lalu berkata kasar dengan lawan bicara. Saya melakukan interaksi dengan menegur orang yang lebih tua ketika saya sedang lewat di dekat mereka. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel Al-Andawi Andi. Lagi-lagi kita berjumpa dengan Novita yang kemarin sudah terupload videonya tentang pengaruh tasawuf akhlaki. Tapi waktu itu masih sebatas bab 2 ya Novita ya. Ini sekarang alhamdulillah kita sudah bimbing beliau sampai kepada bab 5. Nanti kita akan mau melihat nih bagaimana penguasaan Novita, dan saya juga ingin tahu bagaimana Novita bisa menjelaskan tentang pengaruh tasawuf akhlaki di komunitas adik-adik mahasiswa akidah dan filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan. Baik Novita, pengaruh tasawuf akhlaki terhadap perilaku sosial mahasiswa program studi akidah dan filsafat Islam angkatan 2019 Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UINSU Medan. Tapi sebelumnya saya mau nanya Pit, gimana sih menurut pandangan Novita tentang perilaku sosial mahasiswa dewasa ini? Baik Ustadz, perilaku saat ini yang terpengaruhi oleh dunia modern, adanya kecenderungan masing-masing itu ada yang ke arah positif, ada yang ke arah negatif perilakunya. Gitu Ustadz, di lingkungan mereka masing-masing. Secara umum? Iya. Bukan di kalangan UINSU atau di lingkungan lebih spesifik lagi Fakultas Studi Islam, tapi secara umum. Iya, nah, saya mau nanya, yang dimaksud tadi negatif dan positif itu gimana? Yang negatif gimana, positif gimana? Contoh mereka ketika di lingkungan negatif ini, contohnya mereka belum mengenal tasawuf akhlaki misalnya. Perilaku sosial mereka cenderung misalnya pada perkataan. Mereka suka berbohong, gitu. Terus bergosip tentunya, terus berkata kasar itu dari perkataan, dan perbuatan itu cenderung yang tidak menegur sapa kepada sesama, misalnya lewat gitu Ustaz. Mau sama orang siapapun. Ini kan mahasiswa nih. Iya. Berarti ada dosen. Bagaimana perilaku mahasiswa terhadap dosen? Yang negatif dan yang positif. Yang negatif lah, tentunya negatif kita kembalikan, maka karena ini kan kalau kita angkat kan ke arah tasawuf akhlak gitu. Nah, bagaimana perilaku sosial mahasiswa terhadap dosennya? Kalau ke arah negatifnya, ketika dosen memberikan tugas, mereka tidak mengerjakannya, dan menganggap itu hal remeh. Ketika dosen itu bertanya, mana makalah atau mana tugas kelompoknya atau sebagainya, mereka santai saja Ustadz, tidak merasa bersalah. Teman-teman itu sekalian dari mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia, Nusantara, dan dunia, lihat, inilah yang diakui oleh Novita, dan ini memang kenyataan terjadi. Ya, di berbagai kelas, di seluruh wilayah akademisi, di wilayah perguruan tinggi, terjadi itu. Udah dikasih perintah, tak dikerjakan. Lanjut, Novita. Iya, gitu. Itu yang pertama ya. Terus ketika di luar kelas, bagaimana perilaku sosial mahasiswa ketika jumpa sama dosen? Ya, tidak salam atau apa, entah pun mungkin segan, atau pura-pura tidak tahu gitu. Seharusnya kan baik sangkanya mungkin segan, tapi kebanyakan pura-pura tidak tahu atau tak mau tahu sama sekali mungkin.
Kalau jujur Novita ketika berbaur dengan kawan-kawan gimana? Ini termasuk bagian dari penelitianmu loh. Nah, jujur kalau ketika berbaur sama kawan-kawan ketika ada dosen, Novita mungkin menegur atau senyum, yang lain gimana? Apa tanggapan mereka? Mereka bertanya, itu siapa? Kan di lingkungan kita mahasiswa belum semua kenal dosen. Iya. Bisa jadi itu mahasiswa yang wujudnya berbentuk dosen, kadang salah paham. Tapi yang rata-rata gimana? Ya mereka bertanya, itu siapa Nov gitu. Ketika saya bersalaman dengan ustadz yang saya kenal atau ustazah yang saya kenal gitu, mereka bertanya, tapi mereka tidak ikut salaman gitu. Satu, itu udah masuk bagian ya, harusnya kan spontanitas mereka ikut serta. Iya. Nah, ada nggak yang secara langsung mengatakan, orang bukan dosen kita kok, ada seperti itu? Nggak pernah masuk kelas kita kok, ada seperti itu? Nggak ada berkata, cuman berpikir mungkin mereka seperti itu. Mungkin karena ya nggak penting bagi mereka gitu. Oke, baik teman-teman itu sekarang saya pernah juga menginterview salah seorang mahasiswa, dan jawaban yang lain adalah seperti ini. Ya bukan dosen kami Pak Ustadz, jadi buat apa kami tegur, ya kami nggak kenal lah, gitu istilahnya ya. Tapi ini mungkin berpikir seperti itu ya. Baik, udah dapat gambaran? Udah tergambar? Ini bagian dari latar belakang masalah. Nah, tinggal Novita melihat bagaimana suasana di Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, terutama di program studi Akidah dan Filsafat Islam. Ada nggak contoh seperti yang Ustadz tanyakan tadi itu termaktub di dalam skripsi ini? Ada contohnya di... Bukan contoh, maksud Ustadz, yang Ustadz tanyakan tadi, itu kamu ulas nggak di dalam latar belakang masalah di skripsi ini? Ada Ustadz, di Arbaduha, bagian bab 4 maksudnya. Oh, di bagian bab 4, wawancara. Oh itu ya, iya. Masuk ya? Masuk. Nah itu masuk Ustadz. Jadi itulah yang membuat hidupnya mengarah kepada, ini kan termasuk sebenarnya kualitatif lapangan teman-teman YouTube sekalian. Karena kualitatif itu ada dua, kualitatif library research dan kualitatif field research. Perpustakaan dan lapangan. Ini kamu punya lapangan. Salah satu skema yang paling efisien adalah seperti yang Ustaz kembalikan tadi, model latar belakang masalah. Ya, gitu Novita ya. Baik, sekarang bagaimana Novita saksikan kenyataannya? Berarti ini kamu tinggal paparkan tuh. Kemarin kan bab 2, bab 3 tuh video yang lalu. Sekarang masuk bab 4, khususnya kita akan pertanyakan. Apa yang sudah Novita temukan ternyata setelah melakukan penelitian? Sebagian besar ada ketika saya melakukan wawancara, adanya pengaruh tasawuf akhlaki yang positif terhadap perilaku sosial mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam. Seperti apa? Tentunya tasawuf itu mengajarkan kita akan takut dan senantiasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa mengawasi kita. Dan teman-teman yang mempelajari tasawuf akhlaki ini, mereka cenderung memiliki perilaku yang cukup baik, seperti untuk berusaha berbicara apa adanya, karena mereka juga merasa katanya takut kalau nanti kena azab Allah atau karma atau sebagainya gitu. Masya Allah, di kawan-kawan mahasiswa, iya. Dari sampel yang diambil di interview tadi dengan question ya. Nah, lanjut. Yang seperti kita lihat, mereka sebelum adanya mengenal tasawuf akhlaki, sebelum masuk ke dunia perkuliahan juga ada memiliki pengaruh perilaku sosial yang kurang baik gitu Ustadz. Tapi setelah mengenal, ya mereka jadi berusaha bersikap baik kepada siapapun. Perilaku yang kurang baik itu yang gimana? Dalam menurut Syafreja Rahmadani, bertutur kata yang baik dan tidak meninggikan suara kepada siapapun. Dan itu terjadi? Iya, memang dia suaranya. Diakui mereka? Iya. Itu mengangkat suara yang tinggi kepada dosennya itu sebabnya apa? Apa karena memang benci sama dosennya? Atau memang karena emosional dirinya? Atau karena memang nggak cocok dengan apa yang disampaikan dosen di saat dalam perkuliahan itu? Tapi memang beliau ini, Syafreja Rahmadani ini tidak mau banyak berbicara. Maksudnya tidak mau apa ya, perilakunya ini cenderung ya berbicara tuh memang
kalau dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, beliau diam saja gitu. Nggak recok gitu. Tapi Dan mengakui. nada berbicaranya juga rendah. Ada berapa mahasiswa yang terpengaruh dengan kajian itu? Karena saya cuma meneliti 11, jadi 11 orang lah Ustadz. Semua merasakan pengaruh. Iya, itu 11 dari berapa? 50 mahasiswa, 55 mahasiswa. Berapa lupa Ya, saya. itu udah masuk lah. Jadi udah masuk pada populasi. Kalau soal keburukannya atau yang gimana-gimana gitu kan nggak semua saya teliti. Ya, betul ya. Baik, yang lain? Perilaku yang lain, pengaruh tasawuf akhlaki tadi? Itu kan dalam kelas tuh. Ketika praktek langsung di luar kelas gimana? Yang kayak tadi Ustadz jabarkan di awal. Hasil dari penelitianmu, adakah yang kamu jumpai? Di luar kelas mungkin ini lebih ke umum ya Ustadz. Ya. Yang ditambahkan oleh Fitri Juhanasya, kata beliau, dalam hal itu ketika saya berbicara sama orang lain, saya lebih menekankan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata yang ditakutkan oleh saya adalah ketika saya berbicara akan menyakiti perasaan lawan bicara. Subhanallah, Masya Allah. Beliau ini kalau yang saya teliti Ustadz, beliau ini kalau mendengarkan hal-hal yang buruk gitu, mungkin tentangnya atau tentang orang lain gitu, beliau lebih mengutamakan diam. Iya, diam. Ada seorang ustadz itu, kalau tidak dia mungkin dialihkan yang berbicara. Yang ketiga mungkin dia minta izin, alasannya entah buang air kecil atau ada yang tinggal. Banyak jalan untuk menghambat orang berbuat negatif atau ngerumpi dengan cara yang sangat positif seperti diam tadi. Seperti apa kata Rasulullah, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik atau diam. Tadi ada masukan dari Novita, diam. Jadi yang kedua adalah bisa jadi dengan kajian positif, dia mungkin mengalihkan dengan berita cerita yang lain. Yang ketiga, bisa aja dia membuat alasan, maaf teman, ada yang ketinggalan di mobil atau ketinggalan di kereta atau motor, atau saya mau ke kantin dulu gitu. Jadi itu cara untuk kita menghambat dan menghentikan teman yang lagi memancing, memicu kita untuk membahas hal yang negatif berupa ngerumpi atau membicarakan orang lain dengan apalagi menggibah. Baik, temuan yang lain kamu jumpa selain dari dua Prija dan Fitri tadi? Ada yang menarik nggak? Ada Iis Afrida Ustadz. Di mana ketika seorang, yang saya kutip dari buku Ustadz, ketika seorang, apa judul buku Ustadz itu? Ini itu Revolusi Akhlak. Ya bacakan. Buku ini ya? Iya. Revolusi Akhlak. Revolusi Akhlak. Perspektif. Manajemen hati dalam perspektif tasawuf akhlaki Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oke, apa Ustadz bilang di situ? Yang ketika seorang hamba yang melindungi keimanannya atau seorang hamba yang penuh ketaatan dan mengurangi atau menghapuskan kemaksiatan adalah yang telah dikisahkan oleh Syafi'i bahwa cara seorang hamba untuk melemahkan atau menghilangkan kemaksiatan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut seorang hamba kepada Allah mampu membawa seorang hamba untuk menuju ke jalannya. Seperti halnya pengaruh tasawuf akhlaki pada perilaku sosial Iis Afrida Nasution. Beliau bilang, di lingkungan saya tinggal banyak sekali orang yang maaf kurang baik. Terkadang mereka sering sekali bergosip lalu berkata kasar dengan lawan bicara. Tidak sedikit juga yang memakai barang haram di lingkungan rumahnya. Beliau cerita begitu, Ustaz. Dan perilaku sosial saya tetap berinteraksi dengan mereka, tetapi saya melakukan interaksi dengan sewajarnya saja dengan menegur orang yang lebih tua ketika saya sedang lewat di dekat mereka. Saya pribadi senantiasa menahan diri dari segala hawa nafsu yang di lingkungan sosial saya, karena saya tahu bahwa Allah senantiasa mengawasi perbuatan saya, menanamkan diri bahwa Allah tidak pernah tidur dan sebagai penjagaan diri saya agar tidak melakukan hal negatif. Masya Allah, teman-teman YouTube sekalian, adik-adik mahasiswa-mahasiswi sebumi Nusantara dan dunia yang ada, ternyata luar biasa. Pengaruh tasawuf akhlaki itu sangat besar bagi mereka yang mempelajarinya. Oke, sebelum Ustaz lanjutkan dalam penjelasan kepada teman-teman di Sentero,
Intinya tasawuf akhlak yang Novita pahami apa? Mulai dari tahapan-tahapan yang telah kita ketahui, mulai dari tahalli dan tajali itu memiliki pengaruh sosial bagi para siapapun, Ustadz. Dalam Ya, bentuk apa pengaruh itu masuk situ? dalam perilaku sosialnya, Ustadz. Berarti sebutan yang khusus apa nama perilaku sosial itu di dalam kajian keislaman? Kan ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Kalau di bahasa Arab kan atau bahasa Islam kan apa? Akhlakul karimah, Sama akhlakul madmumah. Iya. Nah, ini maksud Ustaz. Perilaku sosial Heeh. yang dibutuhkan oleh masyarakat berarti adalah berupa perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi intinya tasawuf akhlaki itu dalam penelitian Novita yang ditemukan berupa apa secara inti? Jadi tasawuf akhlak ini seperti pengendali dan pengontrol kita untuk tidak ternodai oleh modernisasi saat ini. Itu bagi mahasiswa, karena saya menurut mahasiswa, Ustaz. Jadi yang diharapkan hasil dari situ membentuk sebuah apa? Membentuk sebuah contoh perilaku yang dilakukan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Apa itu? SAW. Yang berakhlakul karimah itu tadi, Ustaz. Iya, jadi teman-teman itu sekalian, saya nunggu Novita sampai deg-degan itu. Artinya jangan sampai salah jawab. Ya, akhlakul karimah, perbuatan yang mulia, lawannya adalah akhlakul madmumah, perbuatan yang tercela. Kalau biasanya kawannya adalah akhlakul mahmudah, tapi kita sering nyebut dengan akhlakul karimah. Akhlakul mahmudah adalah perbuatan yang terpuji, atau kita selalu dengar dengan perbuatan yang mulia. Lawannya adalah akhlakul madmumah, perbuatan yang tercela. Nah, inilah yang sebenarnya yang akan hadir dalam diri kalangan mereka-mereka yang mempelajari tasawuf akhlaki. Ya. Baik Novita, menarik sekali, ini sangat bagus sekali. Cuman satu hal nanti Ustaz mau misal, tapi Ustaz mau tanya dulu, ada nggak yang berupa yang negatif, perilaku negatif yang kamu cantumkan di sini? Tapi itu perilakunya bukan cenderung apa ya? Ya, karena sesuai judul, karena sesuai judul pengaruh tasawuf akhlaki terhadap perilaku sosial. Tapi kan waktu di latar belakang masalah kamu tampilkan nggak perilaku-perilaku yang negatif itu? Tercantum seperti halnya atau contohnya. Baik, Novita, ini skripsi bagus sekali. Ya, sayang kalau kamu nanti ke depan nggak jadikan ini sebuah buku. Kenapa? Ini terutama bisa jadi di prodi Akidah dan Filsafat Islam akan membutuhkannya. Dan ini baru pertama Novita Nasution yang baru mau melakukan penelitian ini. Dan bukan hanya di PUSI UIN Sumedan saja, bisa jadi nanti di fakultas-fakultas Usuluddin lainnya di UIN se-Indonesia akan menggunakan bukumu. Merinding Ustaz, kamu kok nggak merinding? Ya, usulan Ustaz. Ya, nanti kok jadi buku Ustaz jadi kata pengantarnya ini. Ya, yang kedua, ini menarik kalau kamu jadikan jurnal. Serendah-rendahnya teman-teman YouTube, maaf, kita suka memotivasi adik-adik, Sinta. Karena Sinta itu selalu dibaca orang. Tapi ini sangat menarik dan ini akan mempromosikan kamu punya tulisan, orang-orang di Nusantara akan membacanya. Jangan pikirkan biaya berapa yang akan dikeluarkan untuk buat jurnal. Pikirkan kita ke depan akan mudah dikenal. Karena kamu dikenal dari tulisanmu, kamu dikenal dari penelitianmu. Sapria Andi. Ya, baik, cukup sekian Novita. Terima kasih teman-teman YouTube sekalian. Ini tadi bagian yang bermanfaat insya Allah. Bisa berlaku buat Novita khususnya dan buat adik-adik mahasiswa-mahasiswi API Akidah Filsafat Islam, terutama yang konsentrasi dalam kajian tasawuf, tasawuf dan perbuatan. Sungguh ini sangat memberikan manfaat juga bagi teman-teman YouTube sekalian. Semoga bermanfaat, berguna, dan sungguh memang kita membutuhkan perilaku yang mulia karena hakikat dari pendidikan yang dilakukan oleh setiap kalangan anak didik adalah untuk memperoleh perbuatan yang mulia
beradab mulia, sehingga suasana dunia penuh dengan kedamaian yang bersahaja, semua akan dapat dihadapi dengan mudah kecil besarnya permasalahan di hadapannya. Cukup sekian, salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.